Tidak bisa dinalarkan. Iya ya, maksudnya tuh gimana? contohnya gitu ya, Bu, cita-cita aku mau jadi Allah, kan itu pernah itu ya kan. Nah, kita harus bisa menyampaikan kepada anak kalau Allah itu bukan sebuah cita-cita gitu ya, tapi adalah Tuhan. Di dalam surat Al-Baqarah juga tercantum gitu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'in idza da'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah alamin, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita beribu nikmat sehingga kita bisa bertemu di acara talk show Hima PAI. Oke, teman-teman, di sini kita telah mengundang para ketua umum program studi di STAI Dr. KHZ Mutakin Purwakarta. Oke, mungkin kita sambut saja para ketum program studi yang ada di STAI Dr. KHZ Mutakin dengan meriah. Ya. Alhamdulillah teman-teman semua telah hadir di tengah-tengah kita, para ketua hima dari seluruh program studi yang ada di Dr. KHZ Mutakin. Saya dan teman-teman semua dari penyelenggara acara mengucapkan terima kasih banyak pada ketua-ketua yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu mungkin ya pada teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan talk show Hima PAI kali ini. Baik, dari sisi kanan saya ini ada Teteh Zafira dari ketua umum program studi PAUD. Boleh tepuk tangannya buat. Kemudian setelahnya ada Teteh Sabil Salsabila dari Prodi HKI. Boleh tepuk tangannya buat. Ya, selanjutnya ada Teh Weekend dari program studi Ekonomi Syariah. Ini ya. Selanjutnya ada Kang Iqbal dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Kemudian ada Kang Fauzi Sanaji dari PAI. Kemudian yang terakhir ada Kang Fajar dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, terima kasih sebelumnya sudah hadir para ketua-ketua yang ada di STAI ini. Gimana kabarnya Akang Teteh semuanya? Alhamdulillah baik. Sangat semangat sekali ya para ketum-ketum ini gitu. Terima kasih sebelumnya sudah menghadiri acara talk show pada Hima PAI ini. Kita punya beberapa pertanyaan sih terkait konten dakwah kali ini. Di sini kan temanya itu membangun karakter muslim yang tangguh dengan kekuatan doa yang diselaraskan dengan ilmu dan juga amal. Nah, kita tuh pengen tahu gimana sih cara pandang atau sudut pandang akang-akang dan teteh-teteh ini terkait mungkin nanti yang akan kita tanyakan gitu ya. Nah, jadi kan sekarang kita sedang membahas karakter muslim ya teman-teman semua. Akang-akang teteh-teteh, gimana sih sebenarnya pandangan kita sebagai generasi mungkin milenial atau masih Gen Z ini? Gen Z kayaknya ya. Mungkin dari generasi Gen Z ini, apa sih sebenarnya bagaimana cara membangun karakter khususnya bagi kita ya seorang muslim, juga apakah doa itu masih relate, apa kita masih membutuhkan doa atau kita hanya cukup dengan berusaha juga sudah cukup gitu. Nah, jadi gimana sih pandangannya tentang tema ini membangun karakter muslim yang tangguh dengan kekuatan doa yang diselaraskan dengan ilmu dan amal? Mungkin kita boleh nanya satu-satu ya tentang ini. Mulai dari Kang Haji, silahkan Kang Haji untuk berdiskusi atau menyuarakan pandangannya terkait tema kali ini.
Terima kasih kepada host yang sudah mempersilahkan. Menurut saya pribadi ya, tentang pribadi seorang muslim, karakter bisa dibilang seperti itu. Di zaman sekarang kan sulit ya kita mengendalikan pribadi kita untuk menjadi muslim yang kafah lah, keseluruhan masuk ke dalam Islamnya seperti itu. Sulit banget kan tentunya, karena tantangan semakin tahunnya itu tantangannya itu semakin besar gitu, banyak dari segi teknologi, segi lingkungan, dan bahkan banyak lagi lah di sana yang terus menerus menggembor-gembor menggoda kita sebagai seorang muslim gitu, sehingga kita sering lalai dan juga karakter kita belum sampai kepada karakter pribadi seorang muslim. Nah, mungkin pandangan saya terhadap doa juga perlu gitu, penting lah terhadap doa supaya kita terus dikuatkan dalam keimanan, terus dikuatkan dalam kemusliman, keislaman, keihsanan juga. Nah, karena di dalam surat Al-Baqarah juga tercantum gitu kan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'in idza da'an fal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, di situ kan dijelaskan ya, katakanlah pada Muhammad apabila menanyakanku bahwa aku tuh dekat gitu sebenarnya. Nah, pertanyaannya ketika dekat dengan Allah itu, seorang manusia dekat dengan Tuhannya itu kan sulit untuk memohon walaupun dekat gitu. Bahkan di keterangan para alim ulama gitu kan, bahwasannya Allah itu, kedekatan Allah dengan hambanya itu sedekat gorong-gorong gitu. Nah, tetapi banyak orang-orang yang lalai terhadap doa tersebut gitu, memohon gitu. Walaupun sudah dekat tapi lupa gitu memohon kepada Tuhannya sendiri. Seperti itu sih dari pandangan saya pribadi. Jadi perlu adanya sebuah solusi lah bagaimana kita memunculkan pribadi muslim yang kafah keseluruhan yang dimaksud dari agama Islam tersebut. Seperti itu ya pandangannya tentang doa. Oke, kalau Teh Weekend sendiri nih terkait doa tadi yang sudah dijelaskan sama Kang Haji selaku ketum PA ini kan tadi mengambil dari surat Al-Baqarah ya, wa idza sa'alaka, bahwasannya Allah itu dekat. Jadi tidak perlu ragu untuk meminta apapun pada Allah seperti itu. Nah, untuk Teh Weekend sendiri gimana nih? Kita sebagai hambanya pasti berdoa lah ya. Tapi ada nggak sih di satu waktu misalkan Teh Weekend nih berdoa tapi tidak kunjung dikabulkan gitu? Teh Weekend gimana? Apa yang Teh Weekend lakukan gitu jika itu terjadi pada Teh Weekend? Atau mungkin dari pengalaman bisa? Kalau dari aku ya, dari sudut pandang aku ya. Tadi ada Sekar nanya gimana kita menyikapi kalau misalkan doa kita nggak kunjung dikabulkan, ya kan? Nah, namanya doa itu ya, menurut aku perlu ada rasa keyakinan dari diri kita nih. Karena aku juga pernah baca gitu kalau misalkan prasangka Allah itu sebagaimana prasangka hambanya. Kalau misalkan ada keyakinan dalam diri kita nih, kalau misalkan doa yang kita hajatkan gitu kepada Allah itu akan dikabulkan, ya insya Allah akan dikabulkan. Nah, tapi kita juga perlu ada rasa sabar ya kan untuk menunggu doa itu untuk dikabulkan. Terus juga aku pernah dengar kajian dari Ustadz Abdul Somad atau siapa aku lupa. Nah, bahwa doa yang kita lantunkan itu nggak bisa langsung nyampe ke atas itu karena beberapa faktor, diantaranya karena dosa kita yang terlalu banyak ya kan. Karena kita sebagai manusia kan pasti tidak luput dari kesalahan. Kita kan banyak banget dosa kan ya. Yang baik itu yang disengaja atau enggak, atau itu kekhilafan kita gitu. Nah, makanya perlu juga diselingi dengan kita yang yang rajin-rajin meminta ampun kepada Allah gitu, banyak-banyak istighfar gitu kan, supaya doa kita cepat nyampenya gitu kan gitu. Kalau dari aku seperti itu. Ya, tadi kan telah dibahas ya sama Kang Haji selaku Ketum Hima PAI dan juga Teh Weekend selaku Ketum Hima Ekos. Nah, tentang doa. Nah, tentunya dalam membangun kekuatan berdoa ini kita pasti perlu dong sebuah circle yang nantinya akan menguatkan kita dalam membentuk karakter muslim yang nantinya kita itu akan menjadi musliman yang kafah gitu. Nah, teman-teman di sini
para ketum khususnya ya yang sudah bergabung di sini, kalian punya nggak sih circle khusus kayak yang nyaman tentang diskusi tentang ini, ada gak kalian pribadi gitu? Tentunya ada. Tentunya ada. Tergantung Ada. lingkungan kan, di pondok mau itu di lingkungan organisasi juga banyak sih. Memang seiringnya waktu terus mendekatkan diri kepada tentang Islam. Oh iya. Yang memang bisa dibilang ya sejalan lah bagi agama Islam sendiri. Oh gitu. Kalau yang lain tentang pertemanan, kita kan ada istilah khusus kayak jangan pilih-pilih teman gitu. Itu kalian setuju gak dengan istilah itu atau seperti apa? Setuju bahwa pertemanan itu tidak boleh pilih-pilih. Kenapa Kang? Bahwa pertemanan apa tadi? Pertemanan itu jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih. Iya. Harus pilih-pilih sih teman. Jadi setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Jadi teman tuh harus pilih-pilih atau siapa aja boleh masuk? Teman ini ya, kalau menurut saya memang ada sebuah filterisasi lah untuk kita menjadikan seseorang tersebut tuh sebagai teman bermain gitu kan. Terutama kan kehadiran teman, apalagi di ring satu kita gitu kan, orang-orang yang memang dia tuh sering membersamai kita di entah itu kegiatan apapun itu. Nah itu orang-orang terdekat kita akan memang mempengaruhi kita gitu kan, makanya memang kita perlu gitu kan filterisasi gitu kan kepada yang tadi gitu kan ring satu. Tapi kita juga mesti punya gitu kan teman-teman yang lain, dan memang teman-teman yang lain itu diposisikan sebagai seseorang yang ya sebagai teman biasa aja, bukan kerabat gitu kan. Nah teman-teman yang biasa ini ya jangan jadikan kita sebagai apa ya, mengikuti lah ya teman-teman yang biasa, kita kategorikan lah yang mereka yang dalam arti ya teman biasa itu kan sekedar temenan aja gitu ya, temenan gitu kan tanpa ada bisa memberikan sebuah dampak positif. Berbeda dengan teman-teman yang di ring satu gitu kan, aku sebutnya itu teman sejati gitu kan, teman sejati gitu kan. Teman sejati itu yang selalu mengarah kepada kebaikan. Oh, gitu. Tapi tetap berteman dengan siapapun. Berteman sama siapapun, tapi kita mesti pilih-pilih juga gitu. Oke, mengerucut kepada circle pertemanan ini ya, yang mungkin sangat menarik dibahas gitu. Saya pribadi pengen tahu nih pendapat dari Ketum HKI sendiri, Teteh Sabil. Gimana sih cara kita gitu memilih circle pertemanan yang membawa kita pada vibes yang positif gitu. Apalagi tadi tentang kekuatan kita dalam berdoa atau tentang kita membangun karakter muslim. Nah, itu gimana sih caranya gitu untuk bisa memilih teman-teman yang sepemikiran dalam hal itu gitu. Kalau menurut aku sendiri ya, tadi kan MC nanya kalau misalkan teman itu kita harus pilih-pilih apa enggak sih gitu kan. Kalau menurut aku sendiri, aku setujunya tuh teman tuh harus pilih-pilih. Karena nggak semuanya bisa disebut teman gitu. Meskipun apalagi kan kita di sini anak organisasi ditambah ketua umum, itu kan pasti banyak kenalannya lah ya dari semua jurusan atau bahkan kampus lain. Nah, meskipun kita punya banyak kenalan, tapi ya mereka tuh hanya sebatas dan sekedar kenalan gitu. Jadi kalau untuk berteman memang boleh dengan siapa saja, tapi untuk masuk ke lingkup pertemanan di dalam diri kitanya itu ya harus dibatasi, kayak cuman yang bisa masuk tuh orang-orang yang emang sepemikiran, sepaham dan sejalan sama kita. Karena jangan sampai kalau misalkan kita nerima semua orang, ntar nanti pencapaian kita tuh mereka anggap sesuatu yang diirikan atau kayak kok kamu mah gini sih, aku mah nggak bisa, jadi nggak suka kan, jadinya tuh nanti malah musuhan apa gimana kan. Untuk menghindari hal-hal itu, kalau menurut aku mending kita pertama kayak kenalan gitu tuh pasti udah ketahuan kan, oh si ini mah tipenya kayak gini, ya gitu. Kalau misalkan emang nggak sesuai sama tipe kita atau kayak nggak sejalan sama tujuan hidup kita, kalau menurut aku sih ya udah kita kasih batasan gitu. Kita pertemanannya sampai di sini aja, nggak perlu yang terlalu bahas lebih dalam atau oversharing kayak gitu kan. Kalau menurut aku gitu, kecuali kalau misalkan emang aku sama si ini klop banget, kayak dia searah banget sama aku gitu, berarti baru tuh kita bisa mulai sharing, kayak ngebangun impian kita ke depannya mau kayak gimana, tujuan dari pertemanan ini tuh bisa sampai langgeng dibawa kemana kayak gitu. Jadi kalau menurut aku sih nggak semuanya bisa disebut teman. Kalau misalkan teman kuliah ya bisa disebut college friend gitu, kayak cuman teman kuliah gitu. Kalau temen yang benar-benar temen tuh yang setiap hari bisa dikontak, yang bisa diajak curhat segala macam sih. Kalau menurut aku gitu sih.
istilahnya jaga aman ya. Jadi kalau kita berpikiran pilih-pilih gitu kan, ya antara kita teh harus memilih mana sih temen yang membawa kita teh kelak bisa berefek kepada diri kita teh sebuah kepositifan. Nah, tetapi kan di sini kita membahas tentang ruang lingkupnya pribadi Muslim ya. Nah, kan lebih goalsnya itu kan bagusnya gitu. Dari kita memilih itu, jangan mengesampingkan orang tersebut gitu yang memang tidak setujuan dengan kita. Tapi lebih bagusnya kan dengan kita tanamkan dulu gitu, mempunyai sebuah tameng lah dari diri kita sendiri, supaya ketika memang mempunyai datang seorang teman yang memang belum terarahkan kepada jalan yang baik, kita bisa gitu membawa seseorang tersebut terbawa kepada hal-hal yang positif gitu. Dari pribadi dulu, kita dulu lah dibenahi dulu, baru kita bisa mengajak gitu. Jadi bertambahnya teman kan banyak nantinya yang kelak bakalan bersaksi gitu di akhirat kelak. Oh, ini mah positif, orangnya bagus, dalam kebaikan, dalam segala hal. Mungkin itu sih dari pandangan saya pribadi. Mungkin kita apa ya, ini menurut pandangan saya pribadi terhadap teman atau circle. Nah, kita perlu bedakan antara teman dan sahabat. Menurut saya teman itu nggak harus pilih-pilih. Mungkin ini sedikit kontra pada semua ketua. Iya, nggak apa-apa kan berbeda pendapat ya. Iya, harus ada. Kalau sejalan dong nggak seru. Iya. Nah, menurut saya itu teman itu nggak harus pilih-pilih. Kita mau sama A, B, C dan D, sampai Z pun kita berteman silakan. Akan tetapi dalam konteks sahabat itu tadi harus ada orang-orang yang selaras dengan kita, sejalan dengan kita. Baik itu di agama, di organisasi ataupun apa itu. Yang apa tujuannya itu ke hal-hal yang positif. Nah, jikalau kita teman pilih-pilih dengan konteks teman ya, ditakutkan ada satu teman yang tanpa kita sadari atau tanpa kita ketahui itu kita menzoliminya, baik itu perkataan atau perbuatan kita. Nah, setelah itu dia sadar dia dizolimi ataupun dia disakiti oleh kita, berdoalah dia kepada Allah ataupun apalah, baik itu doanya yang baik untuk dirinya atau yang buruk untuk kita. Takutkan di dalam hadis kan dijelaskan wattaqi dawatal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallah hijabun. Doanya orang yang dizalimi, ketahuilah itu tidak ada hijab di antara dia dan Allah. Makanya kita harus takut kepada doa orang-orang yang kita zalimi. Itu sih. Wah, benar ternyata. Jadi ada sudut pandang yang meyakini bahwa teman dan sahabat dibedakan, ada yang membuka peluang selebar-lebar mungkin untuk kita berteman dengan siapapun itu gitu. Tapi Kang Iqbal sendiri sebagai ketum pendidikan bahasa Arab nih, kan teman itu pastinya akan membawa kita kepada hal-hal yang teman-teman kita lakukan gitu. Kan ada hadis yang kalau kamu bergaul dengan pedagang minyak wangi, maka Mbak pasti akan mendapatkan setidaknya wanginya gitu. Ya. Nah, karena dari itu gitu, kita ketika mempunyai teman, pastinya sifat kita nggak akan jauh beda sama teman yang kita punya gitu. Terus juga kita dikenal sebagai mahasiswa-mahasiswi di STI ini. Kita udah punya banyak pengetahuan yang kita dapatkan baik itu di dalam kelas ataupun organisasi karena kita organisatoris. Nah, kita udah punya banyak ilmu yang cukup khususnya agama gitu, tentang agama. Nah, untuk menyelaraskan antara ilmu yang kita punya dengan perbuatan yang kita lakukan, karena mungkin saya pribadi juga, banyak dari kita juga masih banyak nih yang punya ilmu banyak tapi juga tidak melakukannya, tidak mengamalkannya gitu. Nah, untuk Kang Iqbal sendiri gitu, seperti apa? Tuh pribadi saya sendiri ya, terhadap ilmu yang saya punyai atau saya miliki banyak atau sedikitnya, kita itu harus selalu mengamalkan. Karena apa? Karena banyaknya amal itu belum tentu kita bisa banyaknya ilmu belum tentu bisa kita mengamalkannya. Akan tetapi sebaliknya, sedikitnya ilmu tentu kita bisa mengamalkannya. Untuk itu dari circle tadi ada sahabat dan juga teman. Nah, walaupun ilmu kita sedikit, kita bisa kasih pemahaman kepada teman
kita yang belum paham tentang agama, apalagi sekarang bisa dikatakan Gen Z. Terus ada society 5.0 kan, yang mana kan kita tetap fokus di dunia digital atau teknologi. Nah sekarang banyak masukan perihal agama ataupun karakter-karakter orang luar Indonesia ataupun karakter-karakter Indonesia sendiri yang mengubah pola pikir anak-anak muda zaman sekarang. Untuk itu, walaupun ilmu kita sedikit ataupun banyak, kita harus tetap mengamalkannya. Baik itu untuk diri pribadi ataupun orang lain. Kalau untuk orang lain ya kita bisa dinamakan dengan barokah atau manfaat ilmu kita. Gitu. Nah, kan tetapi walaupun kita banyak ilmu, tadi tetap kita harus berdoa. Walaupun kita banyak teman yang karakternya beda-beda kan. Misalkan ada yang soleh, soleha, dan juga ada yang pemabuk dan tidak pemabuk kan. Ya, bagaimana kita bisa masuk ke situ? Karena situ akan tetapi kita tidak kita nggak terjerumus dengan kelakuannya. Kita harus merubah kelakuannya gitu. Iya, setuju sih. Membaur tanpa melebur. Iya. Karena ada kan satu doa yang mana doa itu yang berbunyi nih, Allahumma biquwati minal imani wal islam fi hadzal zaman. Ya, kuatkan iman dan Islam saya pada zaman sekarang. Sekarang banyak orang-orang loh ya yang mengaku Islam. Ya walaupun ya memang Islam, akan tetapi Islamnya di KTP, ya, dia tidak melakukan sholat, itu kan udah sebuah kewajiban bagi umat Islam sendiri, gitu sih. Kan sekarang itu banyak banget konten-konten dakwah yang kita nggak tahu itu dakwahnya benar apa enggak, boleh kita ambil atau enggak. Jadi semakin kesini kita semakin dipusingkan dengan ini bid'ah apa enggak, ini boleh apa enggak. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui dalam ajaran-ajaran yang kita amalkan, oh ini beda, kita padahal nggak tahu dasarnya ini bid'ah. Sebetulnya gimana sih pentingnya kita berarti harus punya seorang mentor gitu ya. Nah menurut Akang Teteh, apakah kita boleh mengambil secara mentah-mentah apa yang ada di konten-konten tersebut, atau kita harus menyaring dan mempertanyakan itu kepada guru spiritual kita? Gimana sih menurut pandangan Akang dan Teteh gitu? Mau dari siapa dulu nih mungkin? Betul ya. Kayaknya baju Khususnya yang teknologi tuh. Oh boleh ini. Oh iya media ya. mungkin lebih red ya sama jurusannya. Iya. Kang Fajar gimana pendapatnya tentang yang tadi telah kita Iya. sebutkan? Selaku ketua Himakopi nih boleh. Silahkan. Terima kasih buat teman-teman dari PAI. Iya. Saya sebelumnya apresiasi dulu sih ke teman-teman PAI karena memang sudah bisa Tepuk tangan dong. sudah bisa menyaingi konten-konten dari Himakopi karena memang Aduh, sebetulnya bukan menyaingi sih sebetulnya ya. kita juga dari Himakopi pun ada program podcast, tapi dari PAI selama lebih begitu. Ya. Oke, tadi mengenai dengan konten dakwah dan kita memang juga disebutkan dengan berbagai macam informasi yang masuk, entah itu konten-konten yang bermanfaat tidak bermanfaat atau yang bermanfaat. Dan kita juga mengetahui di era sekarang dan memang semua informasi itu memang berjibun lah ya, banyak sekali informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dan kita sebagai mahasiswa pun harus tahu lah ya, harus bisa memfilter informasi yang masuk karena memang dari informasi di sana akan diserap bukan oleh otak kita dan pada akhirnya yaitu menjadi sebuah karakter lah ya, karena menurut saya karakter tuh bisa apa ya, karakter tuh berawal dari sebuah mental dan mental tuh berawal juga dari sebuah mindset gitu. Karena memang mindset di sini perlu kita rubah gitu kan, dan informasi-informasi yang masuk tuh kita harus filter lah ya, karena biar tadi tidak menjadikan informasi dari mindset kita terkoyahkan oleh informasi-informasi yang buruk gitu. Dengan mengenai konten dan memang konten dakwah sekarang kalau misalkan kita lihat ya ada banyak sekali gitu kan yang berseliweran gitu, dan sekarang memang para dai gitu terutama di zaman sekarang memang banyak yang mengarah pada digital gitu kan, yang asalnya yang dulu gitu kan dai itu memang hanya sekedar berdakwah di atas mimbar, tapi sekarang sudah banyak sekali kita jumpai, kita temui
dai-dai itu sudah merambah kepada digitalisasi gitu. Salah satunya adalah pembuatan sebuah YouTube atau konten dan sebagainya. Dan memang menurut saya memang konten-konten yang disuguhkan itu masih dalam bisa kita terima lah ya. Yang saya terutama saya pun ya beberapa lah ya nonton video-video yang terkait dengan konten-konten dakwah, dan menurut saya pesan-pesan yang disampaikan hanya pesan agama yang itu bisa diterima oleh halayak gitu kan. Saya belum bisa menemukan konten-konten terutama yang kemarin ya tentang apa sih yang viral tuh, yang sempat viral tuh yang orang Jawa tuh, nah itu mungkin ya Hasan. Mamang Gufron. Nah, ya kan Bokaliin. nah dia tuh kan memang menyuguhkan sesuatu hal yang beda, dan kita pun bisa kita sebagai umat Islam yang dibilang ya umum lah ya, kita bisa mengidentifikasi bahwasanya konten tersebut itu bisa kita filterisasi gitu kan. Sebenarnya dari kita pun tanpa ada kehadiran guru kita bisa memfilter tuh konten-konten seperti itu. Tapi sejauh ini so far sih ya banyak manfaat dan pesan dakwahnya itu memang bisa diterima di semua halayak gitu. Dan tadi terkait dengan mentor, dan dirasa sangat penting mentor tuh, karena mentor tuh sebagai penasihat kita, dan mentor tahu segalanya tentang kita gitu kan, dan kehadiran mentor tuh bisa membawa nih keberadaan kita tuh untuk selalu dalam track lah gitu ya. Diibaratkan sebuah masinis gitu. Mentor tuh dan gerbongnya adalah kita sebagai circle. Berarti menurut Kang Fajar kita boleh-boleh saja mengambil manfaat atau mengambil pesan yang disampaikan dari konten-konten dakwah yang berseliweran di media sosial, tetapi kita juga harus punya mentor ya Kang. Mentor. Betul, seperti itu kalau menurut Bagi kalangan ya maksudnya masih di fase hijrah lah ya namanya. Bagusnya sih lebih ke mencari mentor dan mencari sebuah ilmu itu yang masuk dulu lah ke dalam logika kita gitu. Jadi kan banyak nih zaman sekarang ilmu berselebaran di mana-mana gitu. Bahkan ilmu-ilmu gaib pun banyak gitu. Ilmu gaib dan Cekodam dong. cekodam nah itu kan banyak gitu. Nah dari media itu kan gimana ya, saya memikirkan hal ini jadi lebih ke di negara ini teh lebih ke terus menerus mendebat tentang hal-hal yang udah ada gitu, yang udah pasti jawaban keilmuannya, bahkan sering menjadi sebuah musuh, berantem atau seperti apa hanya di sebatas ilmu gitu. Tetapi kan di luar negeri, di daerah sana mah bukan lagi kita perang antar sesama muslim, tapi lebih ke kita sudah melawan yang realnya itu loh, yang nyatanya itu loh, perang sesama manusia, tembak sana, tembak sini, jedor pokoknya mah. Nah, intinya kan lebih ke ketika kita masih awam mah ya jalani aja, tekuni keilmuan yang memang masuk dulu lah ke dalam logika kita, hati kita ketika menjalaninya tenang gitu. Sehingga kita tidak terdoktrin dengan hal-hal yang memang bisa dikatakan salah, bisa dikatakan yang memang tidak selaras lah dengan ajaran agama Islam sendiri gitu sih. Tadi kalau dari pernyataannya Kang Fajar dan juga Kang Haji, Kang Fauzi terkait mentor ini ya, kalau dari Kang Fajar kan perlunya seorang mentor karena untuk tadi tidak terdistract. Biar ada di track. Biar ada sumber mungkin ya, sumber yang pasti gitu untuk konten-konten dakwah yang kita ambil. Sedangkan dari Kang Fauzi itu yang sesuai dengan kitanya dulu, apalagi kalau kita baru pertama kali hijrah gitu mungkin. Nah, kalau dari ketemu semua ini, kan kalian ketemu ya maksudnya di organisasi itu. Kalau kalian pribadi ini punya nggak sih mentor gitu? Apalagi kan bebannya seorang ketum ya kayaknya Masya Allah banget gitu. Perlunya seorang yang emang mengerti luar dalam tentang kita gitu. Gimana sih kalau untuk ketum-ketum sendiri mungkin? Kalian punya atau gimana? Coba boleh deh dari ketum PIAUD Pendidikan Islam Anak Usia Dini, yang PIAUD ini kan tunas bangsa ya, mendidik tunas bangsa dari yang kecil-kecil dulu. Pastinya sering dong menemukan pertanyaan yang
aneh gitu dari anak muridnya yang masih kecil-kecil. Dan bahkan dia mentor tau. Oh, dia mentor. Oh, alah, Masya Allah. Jadi gimana nih kamu sendiri sebagai mentor atau kamu sendiri yang membutuhkan mentor untuk perkembangan kamu sendiri gimana? Oke. Mungkin ya kalau misalnya di dalam sebuah organisasi gitu ya diri aku sendiri gitu ya, untuk mentoring di diri aku sendiri sih hanya orang yang lebih dewasa dari akunya sendiri gitu. Gitu. Jadi terus juga bahasannya yang dia omongkan sama yang aku pikirkan itu selaras gitu. Jadi kan ada gitu ya orang yang memang dewasa dan juga menjelaskan misalnya kemuslimannya itu bagaimana, tapi kitanya itu menyerapnya itu kurang gitu dari segi bahasa misalnya terlalu ketinggian. Nah jadi kan kalau misalnya enak ya nih mentoring kita itu dengan bahasa yang sederhana mudah difahami kan itu lebih enak ya gitu. Apalagi kan kalau misalnya di saya gitu ya pembahasan dan makannya sehari-hari apalagi di prodi PIAUD ini gitu ya. Untuk mentoring itu kan kita sudah ditempa gitu ya, di tempat mengajar gitu ya untuk menyikapi anak-anak yang memang menanyakan suatu hal yang memang di luar nalar gitu ya. Betul. Kan pasti ya gitu. Contohnya pernah gitu ya saya ya alhamdulillah gitu ya saya sudah mengajar gitu ya di sebuah instansi gitu. Ada pertanyaan yang memang saya juga bingung gitu. Gimana contohnya teh Bu Tidak bisa dinalarkan. iya ya maksudnya tuh contohnya gitu ya Bu cita-cita aku mau jadi Allah kan itu pernah itu ya kan. Nah kita harus bisa menyampaikan kepada anak kalau Allah itu bukan sebuah cita-cita gitu ya tapi adalah Tuhan kita gitu contohnya gitu ya. Jadi maka dari itu penting gitu ya kita pasti bisa harus menjelaskan kepada anak kita apalagi kan misalnya untuk mengembangkan karakter gitu ya. Teman-teman semuanya kan sudah membahas karakter yang memang di usianya gitu kan. Tapi kalau kami ini gitu, kalau yang di PIAUD-nya ini bukan mengembangkan lagi tapi untuk menciptakan karakter anak yang baik gitu. Nah gitu. Bagaimana kita untuk menjadi sebuah contoh sebagai anak gitu. Anak mencontohi kita maksudnya apalagi kita misalnya sebagai pendidik gitu ya. Kita itu harus di sekolah itu memang sudah ada beberapa program yang memang untuk menumbuhkan karakter yang bagus, yang baik gitu. Kalau misalnya mindset kita sudah karakternya sudah di usia sekarang, ya memang kita bisa berpikir ya, oh apa yang kita tuai itu ternyata salah ya gitu. Apalagi untuk misalnya tuh di ranah keagamaan gitu ya. Ternyata apa yang kita perbuat ini dosa. Anak kan tidak bisa berpikir seperti itu. Ya, gitu. Nah, ya maka dari itu ya kita tes sebagai di khususnya di PIAUD ini ya. Bagaimana caranya kita itu ibaratnya kita sedang ngadon roti apa sih bahan-bahannya apa aja biar nanti pas dimasak itu sempurna gitu Kalau semisalnya kita menumbuhkan karakter yang baik untuk anak, nanti si anak itu di kemudian hari akan berpikir seperti akang-akang teteh di sini gitu. Mental pun ya anak-anak itu kalau misalnya waktu kecilnya itu tidak diranahkan oleh orang tuanya keislaman gitu ya, terus selalu misalnya tuh pola asuhnya itu sangat keras gitu, nanti mindset waktu anak itu besar akan berbeda gitu. Susah gitu ya untuk mengubah karakter seseorang, kan itu harus diri kita sendiri gitu ya, apalagi orang lain gitu, orang lain untuk mengubah karakter, apalagi sahabat sendiri pun mungkin sulit ya untuk merubah karakter seseorang gitu. Maka dari itu mungkin dari pandangan saya sebagai dari PIAUD gitu ya, gitu dari akang-akang teteh semua yang sudah disampaikan gitu. Jadi penting gitu ya untuk menumbuhkan karakter yang baik waktu dini sekali gitu ya.
pada dasar-dasarnya Islam itu memang penting untuk anak pahami gitu. Tuhan kita siapa gitu, Nabi kita siapa, panutan kita siapa, kitab kita siapa, itu tuh perlu untuk menggali dalamnya lagi. Nanti anak-anak pun akan mengeksplor sendiri gitu. Kayak gitu mungkin pandangan saya. Alhamdulillah teman-teman semua, kita sudah berada di ujung acara di mana tadi telah kita saksikan dan juga kita dengarkan pembahasan tentang bagaimana cara membangun karakter, doa, dan amal serta ilmu. Dari semua pembahasan tentunya sangat menarik sekali, juga menambah pengetahuan-pengetahuan baru dari pengalaman-pengalaman ketua hima kita semua yang ada di SAI Dr. KHZ Mutakin. Saya juga terima kasih banyak, saya ucapkan kami tentunya sangat berterima kasih kepada ketua-ketua ini yang telah memberikan waktunya, yang dapat berkesempatan hadir dan bergabung bersama, ngobrol bersama di acara Hima PAI kali ini. Terima kasih Kang Tete yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Semoga kedepannya kita masih terus bisa bersilaturahmi dalam acara begitu. Oke, mungkin katanya ada sedikit pantun ya dari Pantun dulu ya sebelum berakhir. Masak air. Ikan hiu makan kedondong. Terima kasih dong. Satu lagi. Ibu Hajah pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Kami akhiri acara ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan. Baik teman-teman semua, kita akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.